Sebuah pertunjukan teater tentu saja terdiri dari banyak sekali unsurnya. Sound system, lighting, pemain, kostum, dan lain-lain. Dan untuk mengorganisir itu semua, kita membutuhkan satu orang yang sangat penting, yaitu seorang stage manager. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Fernandes Handika bagaimana menjadi seorang stage manager yang handal. Selamat datang di ruang VVIP, ruang karya tanpa batas. Halo teman-teman Ruang VVIP, perkenalkan saya Fernandes Handika, saya biasa dipanggil Nandes, saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat. Nah, hari ini saya berperan sebagai stage manager di sebuah pementasan yang diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. Ya, saya sudah menjadi stage manager sejak tahun 2016. Sudah ada banyak sekali pementasan yang kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi stage manager di pementasan tersebut. Ya, stage manager adalah orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab tentang semua kebutuhan yang ada di atas panggung. Baik itu kebutuhan artistik ataupun kebutuhan dari aktor itu sendiri. Ya, stage manager bertugas sejak awal produksi ya, dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Di praproduksi, stage manager akan berperan sebagai orang yang mengatur misalkan rapat di awal ya, jadi rapat bedah artistik bersama dengan sutradara, skenografer, dan para penata artistik lainnya. Jadi si stage manager harus tahu nih di awal apa sih yang mau dia kerjakan nanti. Nah, nanti desain panggungnya akan seperti apa kira-kira, dia harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu nanti konsep kostumnya, make up-nya akan seperti apa, karena nanti dia yang akan mengatur keseluruhan. Nah, stage manager juga akan mengatur latihan di produksi ya, akan mengatur latihan, akan memastikan semua artistik sudah berjalan sesuai dengan schedule-nya, membuat schedule dari kapan mereka harus mengadakan artistiknya, kapan dipakai untuk latihan, dan sampai schedule di hari pementasan. Nah, di hari pementasannya, stage manager akan bertugas untuk menjalankan, menjadi Tuhannya panggung. Nah, jadi nanti yang ada di panggung semua yang mengatur, baik dari pakai kostumnya, dari pakai artistik lainnya, dari membangun setnya, itu semua diatur oleh stage manager. Nah, tentunya pasti akan dibantu dengan penata artistik lainnya. Di pasca produksi, stage manager bertugas sebagai orang yang membantu merapihkan semua panggung sampai membuat evaluasi terakhir supaya di pementasan berikutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Ya, perlengkapan yang paling dibutuhkan oleh stage manager yang pertama dan utama adalah naskah. Nah, di naskah ini nanti akan ada banyak banget catatan-catatan yang harus kalian masukin sebagai stage manager ya. Mungkin nanti dari blockingnya, dari blocking pemain, blocking setting, terus nanti ada kebutuhan properti apa aja. Nah, nanti akan ada benar naskah juga biasanya bersama dengan sutradara, skenografer, dan penata artistik lainnya untuk membahas apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, jadi punya naskah dan punya rancangan artistik. Nah, setelah itu yang paling penting adalah punya alat tulis. Setelah punya alat tulis, yang paling penting lagi adalah punya prombook. Nah, di prombook itu nanti punya banyak banget tuh catatan-catatannya, termasuk ada catatan nama pemainnya, misalkan ada jadwal latihannya, ada rundown di hari H-nya, terus ada rancangan artistik yang tadi sudah dibuat, terus nanti ada naskahnya juga di dalamnya, dan masih banyak lagi. Biasanya di situ akan jadi buku krusialnya atau buku dewanya si stage manager ini. Ya, sebenarnya mungkin belum banyak yang tahu prombook itu apa, tapi intinya prombook itu berisi keseluruhan isi pementasan dan latihan yang ada di sebuah pementasan. Ya, ini adalah salah satu contoh prombook yang saya buat untuk pementasan kali ini.
Nah, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, saya selalu membiasakan ada judulnya, ada covernya dulu. Jadi saya tahu nih ini Prombook untuk pementasan apa. Nanti bisa jadi di kesempatan yang lain bisa jadi kita mainin naskah yang sama. Nah, nanti kita tinggal buka Prombooknya, tinggal kita lihat, oh kurang lebih artistiknya akan seperti ini, gitu. Nah, yang paling penting, yang pertama kalian punya dalam Prombook adalah naskahnya. Nah, di naskah ini nanti kalian bisa coret-coret apapun yang dikatakan sutradara atau mungkin ditambahkan detail-detail oleh asisten sutradara, itu bisa kita mention di sini supaya kita bisa tahu nih nanti cue untuk black man-nya gimana, cue untuk baton naik turunnya akan seperti apa, baton mana aja yang dibutuhin, itu nanti akan stage manager yang mengatur, dan semuanya itu pasti akan based on skripnya. Jadi kita wajib banget punya skrip. Nah, nanti di sini biasanya saya akan coret-coret ya, tentunya di part-part tertentu yang memang dibutuhkan di adegan itu. Kita harus punya daftar list pemain, ya. Nah, di daftar list pemain ini kita harus tulis detail nama-namanya, terus dia akan berperan sebagai apa, dan di situ ada berapa banyak orangnya. Nah, mungkin kalau pemeran utama kita bisa tahu nih, langsung tahu, oh si ini jadi ini, si ini jadi ini. Tapi gimana kalau misalkan peran-peran yang rame-rame? Nah, itu biasanya satu adegan bisa ber-30. Itu harus kita masukin supaya kita bisa tahu di dalam satu panggung itu ada siapa aja. Nah, jangan sampai nanti ada yang pemain belum datang, terus kita sudah masuk adegannya, terus ternyata ada yang kurang gitu. Jadi ini butuh dan penting banget. Nah, selain itu biasanya kita juga akan buat daftar absensi tertentu untuk latihan. Jadi kita akan tahu nih siapa aja yang punya progres yang baik ya, khususnya untuk teman-teman yang datang terus sepanjang latihan. Nah, yang berikutnya kita harus punya susunan panitia. Nah, sebagai stage manager harus kenal sama semua orang yang ada di bawahnya, khususnya itu penata artistik ya. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih produsernya, sutradaranya, asisten sutradaranya siapa, terus koordinator-koordinator artistiknya siapa, supaya nanti kita akan lebih mudah untuk berkoordinasi. Nah, setelah itu kita juga harus membuat rundown pementasan. Nah, nanti ketika sudah datang ke tempat pentas, jangan sampai mereka nggak tahu nih mereka harus datang jam berapa, mereka harus standby jam berapa, mereka akan ngapain ketika jam sekian gitu. Jadi kita harus buat susunan ini dan kita harus sosialisasikan ini ke pemain dan ke semua kru yang bertugas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari layout panggung. Nah, biasanya ini kita dapatkan langsung dari skenografer. Nah, layout panggungnya mau seperti apa? Nah, biasanya nanti juga di sini kita disertakan oleh color palette-nya. Jadi kurang lebih kalau misalkan, oh ini ada detail-detail yang mau kita tambahkan sebagai stage manager, kita tuh nggak bingung. Oh, ini warnanya tiba-tiba bisa nabrak sendiri atau apa gitu. Jadi kita bisa menghindari itu dengan adanya color palette yang sudah diberikan oleh skenografer. Nah, selain itu kita juga akan dapat nih biasanya dari sisi depannya panggung tuh akan seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa dapat bayangan nih, oh nanti panggung yang akan kita gunakan seperti ini. Tentunya ini sudah dikoordinasikan dengan sutradara, dengan si penata panggungnya, dengan skenografernya, dengan art directornya, dan banyak divisi lainnya gitu ya. Nah, tujuannya diadakan kita diberikan ini adalah kita bisa tahu nih nanti nyusunnya yang mana dulu ya gitu, oke? Sebenarnya nggak ada aturan saklek Prombook tuh harus ada apa aja. Nah, semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah pementasan. Pementasan yang durasinya 5 jam sama pementasan yang durasinya 15 menit itu tentu akan beda perlakuan stage manajernya. Nah, itu semua akan tergantung lagi, kembali lagi kepada setiap panitia dan setiap pementasan. Untuk teman-teman yang baru banget mau jadi stage manager, gimana sih cara nyusun Prombook? Nah, tadi saya udah mention ya bahwa Prombook itu nggak ada aturan sakleknya. Tapi seenggaknya kalian coba masukkan semua hal yang menurut kalian dibutuhkan. Tadi ya, yang paling penting setidaknya harus ada naskahnya. Karena naskah itu penting banget yang ada di Prombook. Terus nanti akan ada, kalian boleh masukkan daftar pemainnya siapa aja dan berperan sebagai apa. Terus nanti kalian bisa masukin juga blockingnya. Mungkin nanti kalian akan gambar blocking ya.
supaya mempermudah. Dan kalau kalian memang ada artistik yang cukup rumit, boleh dimasukkan juga di dalam Chromebook kalian. Nah, yang paling penting adalah kalian punya daftar hadir. Dan di daftar hadir itu boleh disertakan dengan progres apa aja sih yang dimasukin di setiap latihan. Nah, kurang lebih seperti itulah isi yang setidaknya ada di dalam Chromebook. Sebenarnya untuk menjadi stage manager itu bukan hal yang sulit ya, tapi dibutuhkan benar-benar tanggung jawab, kerja keras, dan kemauan untuk menjadi seorang stage manager. Selama ini saya selalu menjadi stage manager yang selalu senang-senang aja gitu. Jadi nggak ada yang kayaknya banyak orang yang males jadi stage manager, ribet. Betul, memang banyak pekerjaannya, tapi ketika kamu memang sudah bisa untuk koordinasi dengan semua divisi, itu pasti akan mudah banget. Nah, yang paling penting adalah menjadi seorang stage manager harus punya Chromebook. Nah, di Chromebook itu ada beberapa isinya ya. Tadi ada naskahnya, ada tata artistiknya, ada daftar pemainnya, dan ada hal-hal penting yang menurut kalian bisa dimasukin di dalam Chromebook. Silakan, karena nanti Chromebook ini akan menjadi buku dewanya dalam sebuah pementasan. Ya, jadi untuk Chromebook ini atau buku dewanya sebuah pementasan ya, itu setidaknya harus ada naskahnya, mungkin ada bedah artistiknya juga, nanti ada daftar hadir, nama-nama pemain, nama-nama panitia, dan segala macam hal yang bisa mendukung sebuah pementasan. Nah, sebenarnya Chromebook ini memang nggak ada aturan pakemnya, kamu harus ada ini gitu. Yang penting semua disesuaikan dengan kebutuhan sebuah pementasan. Seorang stage manager harus punya tanggung jawab yang besar terhadap sebuah pementasan. Kenapa? Karena tanpa adanya tanggung jawab itu, stage manager akan sulit untuk bekerja. Karena memang kerjaannya banyak dan cukup detail. Tapi jangan khawatir, jadi stage manager itu nggak berat kok. Selama kalian memang bisa mengkoordinasikan itu dengan semua orang yang terlibat. Karena stage manager berperan sebagai media komunikasi antara pemain ke sutradara, antara sutradara ke penata artistik, dan banyak banget hal lainnya. Nah, stage manager juga harus punya komunikasi yang baik. Setidaknya stage manager harus bisa ngobrol bareng sama semua penata artistik, sama semua kru-kru yang bertugas, sama semua yang ada di dalam produksi tersebut. Pesan untuk teman-teman yang baru mau menjadi stage manager, kalian harus wajib, nggak boleh nggak punya kesabaran yang panjang banget. Kenapa? Karena nanti akan ada aja hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan hati kalian atau mungkin membuat kalian tersinggung. Tapi percayalah bahwa sebuah pementasan itu akan berhasil ketika kita semua bisa berkoordinasi dengan baik. Dan salah satunya di situ ada perannya stage manager. Nah, ketika kita bisa panjang sabar, kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik, semua pementasan itu pasti akan bisa berjalan dengan sangat baik. Dan semuanya akan terbayar ketika penonton senang, pemain senang, dan kitanya juga senang. Kalau misalkan kita udah nggak sabar, kitanya marah-marah, semuanya jadi marah-marah, semuanya jadi bete, apa yang bisa disenangin? Maka dari itu kita harus sangat panjang sabar. Untuk teman-teman yang mau jadi stage manager, dicoba aja dulu. Jangan pernah mikir, stage manager tuh capek, bosen, nanti terlalu banyak hal-hal perintilan yang harus diurusin. Jangan pikirin itu dulu. Kalian coba dulu, kalian rasakan nikmatnya jadi seorang stage manager. Nanti ketika kalian sudah mencoba, kalian akan terbiasa kok jadi stage manager. Dan nanti akhirnya kalian bisa senang ketika semua orang juga senang. Ya, jadi dicoba untuk jadi stage manager, jangan takut dan jangan hiraukan omongan-omongan orang lain, karena kalian adalah untuk diri kalian sendiri, yaitu senang. Semangat semuanya! Nah, itu tadi. Kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi stage manager yang baik. Dan tentu saja buat siapapun yang ingin mencoba menjadi seorang stage manager, dicoba aja. Kita belajar bersama-sama dan dengan berjalannya sesuai dengan pengalaman masing-masing, tentu saja Anda akan menjadi seorang stage manager yang bisa diandalkan. Like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini.